Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami di Lembaga Pendidikan RA Bina Usibian. RA Bina Usibian terletak di Jalan Jaya Mukti, Kampung Sabak Permai, Kecamatan Sabau, Kabupaten Siak, dan berada di pemukiman penduduk yang mayoritas adalah petani sawit. RA ini merupakan salah satu sekolah agama yang mengutamakan pendidikan karakter di Kecamatan Sabau sejak tahun 2000. Sekolah ini berdiri di atas tanah 11.560 meter persegi yang sebagiannya terdiri dari halaman sekolah yang luas, tempat anak didik beraktivitas setiap hari seperti kegiatan upacara, senam, bermain, dan berolahraga. RA Bina Usibian Sabak Permai berdiri pada tahun 2000 dengan jumlah murid saat ini 126 anak dengan jumlah peserta didik berjenis kelamin perempuan 66 orang dan 59 orang peserta didik berjenis kelamin laki-laki. RA Bina Usibian memiliki dua rombel, yaitu kelompok A dan kelompok B dengan jumlah ruang kelas 7 kelas. Jumlah pendidik dan tenaga pendidik berjumlah 10 orang. Visi misi RA Bina Usibian Kampung Sabak Permai, Kecamatan Sabau. Visinya mewujudkan lembaga pendidikan anak usia dini yang mampu menjadi wadah kreativitas dalam mengembangkan kemampuan berpikir holistik integratif, cerdas berprestasi, dan mandiri sejak dini, dan mendidik anak usia dini agar menjadi anak yang berakhlakul karimah. Misi RA Bina Usibian menciptakan pendidikan anak usia dini yang kompetitif di bidang akademik dan non-akademik, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menarik sehingga dapat memberikan dampak positif pada kesehatan mental, prestasi akademik, dan kesejahteraan sosial anak. Membimbing anak dalam mengembangkan potensi fisik dan psikis yang meliputi nilai agama, moral, dan sosial emosional, kognitif, fisik motorik, bahasa, dan juga seni. Setiap hari, pendidik RA Bina Usibian ada yang bertugas menjadi guru piket dalam penyambutan anak saat datang. Ini bertujuan untuk menerapkan pelayanan yang lebih baik, tentunya dengan menerapkan moto 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya, sebelum masuk kelas, anak-anak diarahkan untuk berbaris di halaman sekolah guna melaksanakan kegiatan pembiasaan baris berbaris, membaca ikrar, senam, dan hafalan Asmaul Husna. Saat masuk kelas, anak-anak juga mengikuti SOP yang telah dibuat Bu Guru. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan pelajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas dalam kerangka pembelajaran sepanjang hayat. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya yang peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berlanjutan. Ada beberapa kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di RA Bina Usibian. Di antaranya adalah hafalan doa-doa harian,
tahfiz surat-surat pendek dan hadis sederhana, belajar Iqra, praktek berwudu, praktek sholat fardu, praktek sholat duha, kegiatan giat berinfak atau bersedekah, dan lain sebagainya. Kegiatan keagamaan di RA Bina Usibian ini memiliki banyak manfaat, di antaranya membangun fondasi kepribadian Muslim, mengenalkan anak pada Al-Quran dan menumbuhkan rasa cinta, menanamkan nilai-nilai agama dan moral, membentuk karakter anak yang mulia seperti jujur dan bertanggung jawab, mempersiapkan generasi Islam untuk menghadapi tantangan era digital, membantu orang tua dalam memberikan pendidikan keagamaan pada anak, dan lain sebagainya. Bermain adalah cara belajar untuk anak usia dini. Guru anak usia dini harus yakin bahwa bermain adalah belajar untuk anak dan mereka harus senang bermain dengan anak. Ketika bermain, anak banyak belajar sejumlah hal. Mereka membangun rasa percaya diri dan saling menghargai, mengembangkan berbagai potensi dan kompetensi, menentukan strategi dan pemecahan masalah individu dan kelompok, belajar mandiri, melatih kemampuan merencanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara kritis, memahami hubungan sebab akibat, mempelajari urutan dari proses pekerjaan, melatih keterampilan motorik kasar dan halus, mencatat kebutuhan bahan untuk main, menamakan benda-benda yang dimainkannya, dan banyak hal lainnya. Bukankah semua itu adalah unsur-unsur yang merupakan elemen profil pelajar Pancasila? Dengan demikian, profil pelajar Pancasila itu bukan hanya sebagai slogan yang hanya dihafalkan atau sebagai visi yang tercantum pada kurikulum operasional sekolah, tetapi hadir dalam keseharian kegiatan belajar bermain anak. RA Bina Usibian ini menjalankan atau melaksanakan kegiatan P5, di antaranya pada semester 1 itu melaksanakan 4 kegiatan P5. Yang pertama yaitu pada tema Aku Cinta Indonesia dengan topik Sayangi Kotaku, subtopik Wisata Education. Jadi anak-anak RA Bina Usibian diajak ke Museum Siak, ke Istana Siak, dan ke Rumah Baca. Kemudian selanjutnya pada tema Aku Cinta Indonesia, subtopiknya Semarak Kemerdekaan. Kegiatannya membuat bendera merah putih, lomba-lomba Semarak Agustusan untuk anak-anak dan juga majelis guru RA Bina Usibian. Selanjutnya pada tema Aku Sayang Bumi, topik Makanan Sehat untuk Pertumbuhan, subtopik Yuk Makan Buah. Kegiatannya adalah membuat sop buah. Kemudian tema Aku Sayang Bumi, topik Makanan Sehat dan Pertumbuhanku, subtopik Sayuran untuk Pertumbuhan. Jadi kegiatannya yaitu mari berkebun ya. Di situ kegiatan anak-anaknya adalah menanam cabai, menanam kangkung, dan lain sebagainya. Tujuan P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada anak usia dini adalah untuk membantu anak mengembangkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. P5 merupakan kegiatan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang dilakukan melalui proyek non-formal interaktif. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung kepada anak-anak untuk mengamati dan mencari solusi masalah-masalah yang ada di sekitar. P5 diajarkan sejak usia dini agar anak dapat mengembangkan potensi, minat, dan bakat. Di RA Bina Usibian Kampung Sabak Permai juga melakukan layanan kesehatan gizi dan perawatan, yaitu dengan cara pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam KMS secara berkala setiap bulan, pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala disesuai dengan kemampuan lembaga. Pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari. Memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di satuan PAUD. Penyediaan alat P3K untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka. Mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana, misalnya suhu tubuh, luka, dan sebagainya. Memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak atau DDTK, stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang SDI DDTK, perbaikan gizi seperti pemberian vitamin A, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, dan mulut anak.
berkoordinasi atau meminta bantuan kepada penilik, pengawas, Impaudi, IGTKI atau IGRA atau tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lain. Di antara prestasi RA Bina Usibian sejak mulai tahun 2011 yaitu juara 3 Lomba Fashion Show atau Busana Muslim tingkat kabupaten, juara 3 Lomba Mewarnai tingkat kabupaten, juara 3 Lomba Mewarnai tingkat kecamatan, juara 1 Lomba Mewarnai tingkat kecamatan, juara 2 Lomba Cerdas Cermat tingkat kabupaten, juara 2 Lomba Mewarnai tingkat kabupaten, juara 1 Lomba Mewarnai tingkat kabupaten, juara 1 Lomba Mewarnai tingkat kabupaten, juara 3 Menyusun huruf hijaiyah tingkat kabupaten, juara 2 Lomba Azan tingkat kabupaten, harapan 2 Lomba Wudhu tingkat kabupaten, juara 3 Lomba Pidato tingkat kabupaten, juara 3 Lomba Karnaval tingkat kecamatan, juara 1 Lomba kabupaten, juara 1 Mewarnai tingkat kabupaten, juara 3 Lomba Sholat Subuh tingkat kabupaten, juara 2 Lomba Tahfiz Quran tingkat kabupaten, juara 2 Lomba Tahfiz Quran tingkat kabupaten, juara Harapan 1 Lomba Azan tingkat kabupaten, juara Harapan 1 Menggambar tingkat kabupaten, juara 3 Tahfiz tingkat kabupaten, juara 2 Tahfiz tingkat kabupaten, juara 2 Lomba Azan tingkat kabupaten, juara 1 Lomba Tahfiz tingkat kabupaten, juara 1 Lomba Pildacil tingkat kabupaten, juara Harapan 1 Sholat Subuh tingkat kabupaten, juara 2 Sholat Subuh tingkat kabupaten, juara 1 Tahfiz tingkat kabupaten, juara 1 Pildacil tingkat kabupaten, juara 2 Azan tingkat kabupaten, juara 2 Tahfiz tingkat kabupaten, juara 1 Mewarnai Kaligrafi tingkat kabupaten, juara 2 Pildacil tingkat kabupaten, juara 2 Lomba Azan tingkat kabupaten, juara 3 Mewarnai Kaligrafi tingkat kabupaten, juara 2 Lomba Sholat Subuh tingkat kabupaten. Siap. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan proses pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku, maka RA Bina Usibian berusaha melakukan peningkatan kompetensi guru dengan mengikuti kegiatan-kegiatan workshop, seminar, pelatihan-pelatihan, KKG, dan sebagainya. Tujuan workshop atau peningkatan kompetensi guru adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam berbagai hal, seperti mengimplementasikan kurikulum yang sedang berlaku, mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi, membuat media pembelajaran yang menyenangkan, meningkatkan kemampuan manajerial, meningkatkan komitmen profesionalisme, dan lain sebagainya. Di RA Bina Usibian ini juga melaksanakan supervisi akademik. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan untuk membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran. Supervisi akademik bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kompetensi peserta didik. Beberapa tujuan supervisi akademik antara lain, membantu guru mengembangkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Membantu guru mengembangkan kurikulum seperti silabus, perangkat pembelajaran, modul ajar, dan metode pembelajaran. Memastikan peserta didik dibekali keterampilan yang diperlukan untuk meraih kesuksesan. Supervisi akademik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pertemuan empat mata dengan mentor atau pengawas, sesi kelompok dengan teman sebaya, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun dengan murid-muridnya. Supervisi akademik yang efektif dilakukan dengan pendekatan supervisi klinis yang berkelanjutan. Siklus supervisi klinis meliputi pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi.
RA Bina Usibian Kampung Sabak Permai juga menerapkan kegiatan parenting. Di antara kegiatan parenting yang telah dilaksanakan adalah kegiatan pertemuan orang tua atau parenting class, keterlibatan orang tua dalam kelas, keterlibatan orang tua dalam acara-acara bersama, keterlibatan orang tua dalam gotong royong, rapat wali murid, kunjungan rumah, dan lain sebagainya. Kegiatan parenting atau pengasuhan pada anak usia dini sangat penting karena memiliki banyak manfaat. Di antaranya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh anak, membantu orang tua memahami permasalahan dan tumbuh kembang anak, membantu orang tua memberikan bimbingan yang tepat kepada anak, menjaga kedekatan orang tua dengan anak, mempertemukan kepentingan dan keinginan antara pihak keluarga dan pihak sekolah. Prestasi yang pernah diraih oleh Kepala RA Bina Usibian diantaranya adalah juara 1 Lomba Yel-Yel PKK tingkat Kecamatan Sabaau, juara 3 Lomba Yel-Yel PKK tingkat Kabupaten Siak, juara 1 Lomba Cerdas Cermat pada Jambore PKK tingkat Kecamatan Sabaau. Kegiatan sosial atau organisasi yang telah diikuti oleh Kepala RA Bina Usibian diantaranya adalah sebagai berikut. Sekretaris PKG PAUD, Pelita Bangsa Kecamatan Sabaau, Koordinator Bidang Pendidikan pada Pokja Bunda PAUD Kecamatan Sabaau, Ketua Gugus PAUD Sehati Kampung Sabak Permai, Ketua Pokja 3 PKK Kampung Sabak Permai, Sekretaris Kelompok Bina Keluarga Balita Kampung Sabak Permai, Sekretaris PD IGRA Kabupaten Siak, Koordinator Bidang Organisasi PW IGRA Riau, Anggota Sub PPKBD Kampung Sabak Permai, Bendahara Muslimat NU Kampung Sabak Permai, Koordinator Bidang Pendidikan BKMT Kecamatan Sabaau. Selain itu juga, Kepala RA Bina Usibian aktif pada kegiatan Majelis Taklim Baitur Rahman, anggota grup Al-Berzanzi Raudatus Salamah, pengurus kelompok Dasawisma Kampung, dan lain sebagainya. Pendidikan anak usia dini merupakan langkah awal yang penting dalam membentuk masa depan anak. Harapan saya ke depan, semoga RA Bina Usibian ini akan terus maju dan berkembang. Dan kami akan berusaha memberikan pelayanan pendidikan dan pengasuhan yang lebih baik lagi buat anak-anak didik kami.
Semoga kelak lulusan RA Bina Usibian ini dapat menjadi pribadi yang hebat, berkarakter, berakhlakul karimah, dan dapat membanggakan orang tua, guru, dan masyarakat.